Jadi sebetulnya masalah besar kita itu bukan masalahnya, tetapi kita menggenggamnya terlalu lama. Tiap ngobrol teh balik deui kadinya. Eueuh nu anyar. Tiap ngobrol balik deui, makana mending cicing. Sebetulnya masalahnya bukan berapa masa air ini, tetapi berapa lama Anda menggenggamnya. Sebetulnya kalau digenggamnya sebentar kan gak masalah. Pernah lihat gak orang yang angkat besi? 180 kilo. Ditarik. Geus tepuk tangan mah. Ragrageun deui. Gak jadi masalah. Padahal 180 kilo. Betul gak? Iya. Pernah lihat angkat besi? Ditarik. Tepuk tangan, ragrageun. Sampai tepuk tangan aja ragrag, juara. 180 kilo enggak bahaya. Ternyata 180 enggak bahaya kalau sebentar megangnya. Iya ngan salah sakilo setengah kilo, lila teuing nyepengna bahaya. Makanya itulah kita sering mengizinkan kita tuh balik deui ke masa lalu, balik deui ke masa lalu. Karena kita sendiri yang memegangnya terlalu lama, itulah sumber penderitaan kita, sekaligus sumber neraka kita. Mengingat masa lalu itu penting, bagus, kalau itu ilmu. Tapi kalau mengingat kejadian yang sudah berlalu dan itu menyedihkan, gak penting amat. Karena itu akan membuat kita selalu sakit. Ulangi, ingin cerdas? Ingin. Caranya? Izinkan diri kita berada di zona tidak nyaman. Supaya apa? Supaya tumbuh. Di zona tidak nyaman ada masalah? Banyak. Kesulitan? Ada. Bukankah dulu waktu di sekolah kalian jadi pintar karena kebanyakan mengerjakan soal? Masih ingat kan? Kalian sudah belajar matematika, kan sama guru matematika dikasih soal, 100 soal. Ketika mengerjakan soal jadi mulai pintar kan? Soal itu apa? Kan soal itu masalah. Makin dibanyakin masalahnya, itu adalah cinta kasih guru pada siswa supaya siswanya cerdas. Jadi cara semesta menyayangi kita itu dibanyakin masalahnya kalau kamu mau. Makanya izinkan dirimu di zona tidak nyaman supaya tumbuh, kan disitulah masalah ada. Cerdas bukan? Nah, awas ini dicatat sama semesta. Selesai dari sini kalian pulang ke rumah langsung diproses. Saya doakan ya. Awas, yang doa saya ini. Saya doakan kalian cerdas, ya kan? Berarti doa saya kalian setelah ini masuk zona tidak nyaman. Ingat itu. Ketika masuk zona tidak nyaman, ingat saya. Oh, ini sedang dicerdakan oleh semesta. Ingat itu, sadar, sedang dicerdaskan. Itu cinta kasih semesta. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Nah, begitu cerdas, apa yang terjadi? Kapasitas kita untuk menampung rasa sakit itu menjadi besar. Akibatnya apa? Rasa sakit menjadi tidak bahaya dan tidak menyakitkan karena kapasitasnya besar. Jadi ledakan hanya berbahaya kalau ruangnya sempit. Makanya dalam fisika proses meledaknya sesuatu disebut proses isohorik. Nah, isohorik itu artinya apa? Volume konstan. Suatu proses yang berlangsung di mana volumenya konstan itu namanya isohorik. Perhatikan, ruang bakar mesin mobil itu tidak pernah membesar. Begitu ada bensin dikompresi di ruang bakar karena prosesnya isohorik, ledakannya luar biasa. Itu yang menyebabkan ya piston terdorong dan memutarkan ban. Pernah dengar nggak? Ada truk di jalan tol meledak banyak, pernah? Kenapa? Dia bergesekan terus dengan jalan, terjadi transformasi kalor dari jalan ke ban, kemudian terjadi peningkatan tekanan, sementara volume ban kan tetap. Disitulah terjadi ledakan. Jadi ledakan itu terjadi karena apa? Energi terus bertambah, volume tidak bertambah. Jadi itulah terjadi ledakan. Gelo, depresi, stres, akibat apa? Masalah tambah banyak,
kapasitas untuk menampungnya tidak pernah berubah. Ngaji ente, belajar kesadaran tidak, akibatnya apa? Pengetahuan eta-eta keneh, ari masalah tambah loba, kapasitas tidak bertambah, cerdas mekomo teu nambah. Apa yang terjadi? Ya udah, gelo. Jadi sebetulnya gelo itu akibat dari kapasitas tidak pernah bertambah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan orang depresi itu sebetulnya bukan masalahnya. Kapasitas dia untuk menampung masalah tidak berubah. Itu sebetulnya. Itulah pentingnya kita ketemu seperti ini, belajar tentang kesadaran. Setiap ketemu saya kapasitas ditambah. Begitu ada masalah gak kerasa karena kapasitas nambah terus. Bayangkan masalah tambah banyak, kapasitas tidak dirubah. Terjadi proses esohorik, ledakan tidak bisa dihindarkan lagi. Sedikit nih pakai fisika. Kalau ditanya, kenapa meledak? Isohorik. Gitu. Kan keren kan? Volume tetap. Ya kan? Volume otak tetap, pengetahuan tetap. Kan gitu. HT tetap, tidak lapang. Ledakan tidak bisa dihindari. Gelo. Karena apa? Karena di situ kita membatasi diri. Makanya orang-orang yang selalu meluaskan kapasitas dirinya, menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, meluaskan dada, memaafkan, sebenarnya dia sedang meningkatkan kapasitas diri. Apapun yang terjadi gak terasa. Paham ya? Oke. Jadi ledakan bahaya apa tidak? Bahaya tidak? Tidak bahaya kalau ruangnya tanpa batas. Ledakan sekecil apapun menjadi bahaya kalau ruangnya tidak berubah atau isohorik atau volumenya tetap. Jadi ketemu saya untuk apa? Meningkatkan kapasitas, meningkatkan volume. Ya? Oke. Makanya hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan akan mencapai titik tertinggi. Ulangi. Hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan mencapai titik yang tertinggi. Jadi rupanya penderitaan yang hebat itu tugas utamanya diutus ke semesta ini untuk meningkatkan kita sampai mencapai kecerdasan yang tertinggi. Makanya kalau orang yang sudah sampai di sini kesadarannya, oh ternyata makin banyak penderitaan, sebetulnya peluang untuk meningkatkan kecerdasan diri pada tingkat tertinggi makin besar. Kapasitas kita untuk meningkatkan volume ruang kita semakin besar. Makanya cuman ada dua hukum besar dalam kehidupan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah kemerosotan. Cuma dua aja, tumbuh atau merosot. Cuma dua aja. Karena sesuatu yang tidak tumbuh pasti lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu maka pertumbuhan adalah satu-satunya saksi dalam kehidupan. Jadi ciri orang hidup adalah tumbuh. Banyak gak orang hidup tapi tidak tumbuh? Gak hidup. Pertumbuhan adalah satu-satunya saksi di kehidupan. Karena ciri hidup itu tumbuh. Jadi kalau kita hidup tidak tumbuh sama dengan tidak hidup. Oke. Sekarang kita ukur. Apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Gimana cara ngukurnya? Gampang. Ketika sifat jahat kita mereda. Jangan buru-buru mengatakan saya sudah mencapai kebijaksanaan, jahat keneh mah. Kalau kejahatan sudah mereda, itu tandanya kebijaksanaan sudah tumbuh. Itu indikatornya. Kejahatan itu berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap pertumbuhan itu mengandung kuman kebahagiaan. Ternyata pertumbuhan itu bukan sekedar meningkatkan kecerdasan, tetapi meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu bagi orang yang sudah sadar, kerusakan sebagai sesuatu yang indah dan ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan.
Jadi nggak usah khawatir kalau di semesta ada kerusakan. Justru kerusakan itu bagi orang yang sadar sesuatu yang indah, ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Masih ingat ya, kenapa Jepang itu menjadi negara maju? Kan gara-gara dirusak oleh sekutu. Dibom Hiroshima dan Nagasaki, hancur seluruh infrastruktur di Jepang saat itu yang menyebabkan Jepang tumbuh pesat karena ada kerusakan. Jadi kerusakan bagi orang yang sadar itu indah. Kerusakan bagi orang yang sadar ekspresi kehidupan. Karena situ kaya dengan pertumbuhan. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ternyata semua hal di kehidupan ini ternyata baik-baik saja. Kalau kita tahu ilmunya, menjadi tidak baik itu gara-gara kita tidak punya ilmunya, itu aja sebetulnya. Makanya alam semesta diciptakan sedemikian luar biasa. Ada keunikan, ada perbedaan. Wajah kita diciptakan berbeda, betul? Kita disebut berbangsa-bangsa. Maka di Quran dikatakan kita diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan tujuannya satu, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling mengenal, bukan saling menyamakan. Oleh karena itu maka perbedaan adalah alasan perayaan dan pertumbuhan, bukan alasan kehancuran. Karena justru kehancuran itu ketika kita menolak perbedaan. Indah bukan? Luar biasa. Kita tahu bahwa penuaan tidak hanya berarti pelapukan, tetapi juga pertumbuhan kalau jiwanya tumbuh. Tetapi penuaan akan disebut pelapukan kalau jiwanya tidak tumbuh. Ada nggak orang menua lapuk? Ada? Banyak. Jadi penuaannya itu hanya terjadi proses pelapukan. Karena apa? Tubuhnya betul menua, tubuhnya betul makin lemah, tubuhnya betul makin hancur, tetapi tidak diiringi oleh pertumbuhan kedewasaan dari jiwanya. Oleh karena itu, pertumbuhan pribadi bukanlah masalah mempelajari informasi, tetapi melupakan batas-batas yang lama. Jadi kalau ingin tumbuh, lupakan batas-batas lama kita. Tidak cukup hanya mempelajari informasi baru. Karena sebanyak apapun informasi baru yang kita terima, kalau batas-batas lama tidak kita hancurkan, maka kita tidak akan tumbuh. Jadi yang mengerem pertumbuhan itu adalah batas-batas lama, yaitu pikiran jadul, pikiran yang selalu tertarik ke masa lalu. Hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih antara keamanan dan risiko. Pilih mana? Kalau saya kasih pilihan, hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih. Kalau disuruh memilih oleh saya, keamanan atau risiko, pilih mana? Pilih keamanan atau risiko? Pintar kalian kalau memilih di sini mah. Pasti milih risiko. Karena ada bocorannya tuh dalam kurung. Kalau pilih keamanan karena takut dan membutuhkan pertahanan. Kalau memilih risiko demi kemajuan dan pertumbuhan. Karena di risiko ada pertumbuhan, kalian pilih risiko. Padahal faktanya lebih memilih keamanan. Betul apa tidak? Iya. Padahal ketika memilih keamanan, justru di situ karena ada takut. Karena kita justru akan defensif, bertahan. Bertahan di zona nyaman justru membuat kita gitu-gitu saja, tidak layak untuk dihidupi. Tetapi ketika kita mengambil risiko, maka di situ ada kemajuan. Ketika mengambil risiko, di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan meningkatkan kecerdasan, kecerdasan meningkatkan kapasitas. Sebesar apapun rasa sakit, kalau kapasitasnya luas, tidak terasa sakit. Inilah sebetulnya yang harus kita pelajari di kajian-kajian. Karena kebanyakan, mohon maaf, kajian itu lebih banyak standar, tidak meningkatkan kesadaran, ya kan? Pokoknya lakukan ini, nanti di akhirat dapat surga. Dan lakukan ini, karena di akhirat nanti dapat neraka. Gitu saja. Padahal surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Kita tidak akan dapat surga di masa depan kalau hari ini kita menciptakan neraka. Tidak mungkin ujug-ujug neraka hanya menghasilkan neraka, surga hanya menarik surga.
Tidak mungkin neraka menarik surga, surga juga tidak mungkin menarik neraka. Karena hukum tabur tuai. Itu mekanisme semesta bekerja seperti itu. Sebanding. Oke? Oleh karena itu maka kesalahan abadi dari umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang ingin dia capai dan dapat dia capai. Ulangi. Kesalahan abadi umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Itu kesalahan abadi semua manusia. Karena ini di zona nyaman. Kalau tidak mau melakukan kesalahan mulai sekarang, bikin cita-cita yang sulit dicapai. Maka di situ ada kata-kata bermimpi setinggi langit. Gini, saya tidak mau berisiko. Ya sudah, saya jualan gehu pinggir jalan. Berapa potong? 10 potong. Untungnya berapa? 1 gehu untungnya 500. 10 potong dapat 5.000. Karena takut risiko, kalaupun tidak laku dijual, maka gehu akan saya makan. Betul? Jadi pertama, kalaupun laku dijual, untungnya cuma 5.000. Kalau nggak laku dijual, jadi kenyang. Besok gak punya modal lagi. Mau gitu terus. Makanya gak maju-maju. Gitu aja terus. Kenapa? Dia hanya menetapkan cita-cita yang dapat dia capai. Maaf ya, saya tinggal di kampung. Jauh. Kalau yang pernah ke kampung saya jauh sekali, jalannya berkelok-kelok. Sekarang sudah ada jalan aspal. Dulu itu jalan ke kampung saya itu ya batunya segede-gede kepala saya. Yang lewat situ cuma truk saja. Saya mohon maaf dari kecil menetapkan cita-cita yang tidak bisa dicapai. Artinya cita-cita yang besar. Bukan tidak bisa dicapai, cita-cita yang besar. Saya ingin sekolah, padahal orang tua tidak punya biaya. Ya kan? Saya ingin hidup seperti yang saya impikan. Padahal saat itu kalau melihat ukuran boro-boro buat sekolah, buat ongkos pergi ke kota aja tidak bisa, tidak ada. Nah kalau kita selalu menetapkan sesuatu berdasarkan ukuran kita, maka disitulah kita akan mati. Coba tetapkan sesuatu berdasarkan ukuran Allah. Kemarin Mbak Uki bikin pengumuman. Saldo untuk pembangunan Jelekong alhamdulillah sekarang min 35 juta. Itu di rekening saya. Kalau di rekening Allah kan tak terbatas. Maka saya bilang pembangunan Jelekong jalan terus. Karena saya tidak berpatokan pada saldo rekening saya. Saya menggunakan saldo rekeningnya Allah. Insya Allah ada rezekinya. Itulah namanya kita keluar dari kesalahan abadi kita. Karena kesalahan abadi umat manusia itu satu, menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Mengukur sesuai dengan ukuran kita. Sekarang cobalah mengukur sesuatu dengan keberlimpahan Tuhan. Kalau Allah mau pasti bisa. Minggu depan umrah ya? Nah gitu bagus. Langsung aja iya. Gak usah lihat saldo. Kalau saya bulan depan umroh ya, sebentar. Lihat saldo 1.500. Ya pasti mengatakan, wah, boro-boro buat umroh kan begitu. Karena kau mengukur, membuat cita-cita hanya yang dapat dicapai. Dicapai oleh uangmu yang 1.500. Bukan umroh. Betul nggak? Iya, beli kopi aja nggak cukup. Kopi kapal api berapa satu bungkus? Hah? Ya paling cukup buat ngopi, itu juga nggak boleh duduk. Gitu. Baik. Jadi kegembiraan hidup itu terdiri dari satu, latihan energi. Kita terus ya melatih agar energi kita berlimpah. Yang kedua,
Melatih diri agar tumbuh berkelanjutan. Yang ketiga, gak apa-apa perubahannya konstan, tapi terus ada perubahan. Yang keempat, ya, kita setiap saat mengalami pengalaman baru. Maka dengan melakoni semua itu, kesadaran besar datang perlahan, walaupun sepotong demi sepotong. Kesadaran besar akan datang perlahan. Jalan pertumbuhan spiritual adalah jalan belajar sepanjang hayat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir karena jiwa kita abadi. Begitu sadar kalau saya adalah jiwa, maka nggak usah takut kematian, nggak usah takut kehidupan. Karena saya tidak pernah mati. Yang mati cuma tubuh saya. Dan mati itu saat tubuh diganti saja dengan tubuh yang baru untuk memiliki kendaraan yang lebih hebat. Itu aja kok. Jadi kenapa takut mati? Kan cuma diganti aja. Justru ketika kita diganti malah kita bersyukur karena diganti dengan tubuh yang akan melanjutkan perjalanan jiwa lebih keren lagi. Kan begitu. Nggak usah takut. Oleh karena itu maka pertanyaan saya dari awal tadi, apakah manusia itu adalah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Kalian sudah bisa menjawab kan? Manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Oleh karena itu saya bukan tubuh, saya adalah jiwa. Saya tidak mati, saya abadi, seabadi Allah. Gitu. Paham ya? Nah, dengan prinsip yang semacam ini itu penting membuat kita menjadi ludeng dalam kehidupan ini. Pengalaman kekuatan spiritual pada dasarnya menyenangkan. Jadi sebetulnya untuk menumbuhkan spiritual itu memang ya kita akan dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman dunia yang kelihatannya dalam tanda kutip itu adalah penderitaan. Tetapi itu untuk pertumbuhan. Jadi ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Dia pun menenangkan kita. Jadi ada kalanya Tuhan harus menenangkan badai. Ada kalanya. Tapi ada kalanya Tuhan pun membiarkan badai mengamuk. Tetapi Tuhan menenangkan badai atau Tuhan membiarkan badai, percayalah Dia akan datang untuk menenangkan kita. Karena tidak pernah Tuhan itu gak tanggung jawab. Setiap Tuhan ngasih badai, Dia mendampingi kita untuk selalu mengarungi badai itu. Jadi Tuhan mau begitu ya. Ketika kita dibiarkan badai menempa kita, Dia mendampingi kita. Selalu dihadirkan tangan-tangan Dia untuk menenangkan kita. Percayalah pada saya. Jadi Allah dapat memberikan limpahan berkat justru di tengah ancaman badai kemalangan. Jadi limpahan berkah itu tidak pernah diberikan di tengah kenyamanan, tapi di tengah ancaman badai kemalangan. Di situ limpahan berkah diturunkan. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Itu yang dijanjikan. Jadi kalau kita naik pesawat, ya, pilot tidak menjanjikan perjalanannya tenang. Karena pilot tidak bisa mengendalikan alam. Tapi keahlian pilot dijamin dia akan melakukan pendaratan yang aman. Itulah Tuhan. Tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi beliau menjanjikan pendaratan yang aman. Asal bersama Allah, sehebat apapun perjalanan kita, insya Allah kita akan mendarat dengan aman. Asal bersama Allah. Jadi mana yang bagus? Membangun tembok atau membangun jembatan? Tembok atau jembatan? Pasti kalian pinter pilih jembatan. Diajak bikin jembatan di Jelekong pada ngilang. Karena membangun tembok itu gak ada risiko. Tapi membangun jembatan berisiko. Apalagi ketika sungai yang mau dibangun deras arusnya. Betul? Curam. Risikonya besar. Membangun tembok gampang. Betul? Hanya meletakkan bata di tempat yang aman. Tetapi membangun jembatan pasti di situ ada tantangan. Kalian sudah mengatakan pada saya membangun tembok atau jembatan? Tadi memilih jembatan. Saya aminkan. Amin. Rasakan nanti. Kan itu pilihanmu, tapi di situ ada pertumbuhan. Coba, membangun tembok mikir nggak? Nggak banyak mikir, tinggal letakkan bata,
aduk, bata, aduk. Cuma gitu aja. Membangun jembatan mikir. Gimana caranya membangun pondasi air deras? Mikir. Gimana caranya membuat cakar ayam tetapi harus kering sementara air deras? Mikir. Pikir. Gimana membangun tiang-tiang penyangga yang kuat? Mikir. Mikir. Saya bikin jembatan pendek aja di Jelekong, mikir. Kenapa saya tiap sore datang ke sana? Mikir. Dan saya seneng kalau mikir. Makanya dulu waktu saya bangun ini, kalau kalian tahu, bagian atas tuh lihat ke atas, nanti selesai ngaji lihat. Tidak ada kayu di atas. Semuanya besi beton. Semuanya beton. Lihat itu. Ya. Jadi semua di atas itu ya, penyangganya beton semua, nggak pakai kayu. Bingung dulu tukang kerja. Saya bilang, pokoknya Sabtu kamu gajian. Jadi nggak jadi urusan saya, bukan urusan kamu. Belum pernah Pak, katanya bikin suhunan pakai beton sadayana. Ya pernah di sini sama saya. Mari lihat ke atas itu, tidak ada di sana kayu, semuanya beton. Ya semua beton. Nanti kalian lihat tuh ke atas. Itu cara saya membangun. Jadi saya akan tidak ada tubuh saya, maksud saya. Ya, jiwa saya tetap ada. 1000 tahun setelah saya kehilangan tubuh, masjid ini harus tetap kokoh. Ini semua tiang-tiang ini saya dulu menggunakan besi 16 uril. 16 bukan besi yang dikurang-kurang, bukan. Ini tiangnya semua begitu. Saya punya uang 300 juta dulu hanya cukup buat pondasi. Dulu. Banyak dulu yang kalau rapat banyak orangnya. Kalau ngebangun hilang semua. Kalau rapat banyak. Kayaknya kemarin saya sayembara, setuju mana nama-nama? Semua kalian ribut. Saya sebenarnya cuma menguji kalian. Apa artinya nama kalau nggak ada yang mau diberi nama? Sebenarnya saya cuma nguji aja, ribut soal nama. Padahal saya cuma memancing aja. Ada nggak yang sadar apa artinya nama kalau tidak ada yang diberi nama? Wah semua nama ini bagus, nama ini. Lah kalau tempatnya nggak bagus, buat apa nama bagus? Ngerti maksud saya? Saya nguji gitu aja nggak pada lulus kalian itu. Semua ribut soal nama. Padahal saya cuman ingin tahu kontribusi kalian untuk membangun yang mau diberi nama sejauh mana. Ngasih nama gampang. Kan kalian tuh enak aja. Begitu datang ke dunia udah utuh beri nama oleh kamu. Betul nggak? Gitu kan? Gak pernah memikirkan gimana Allah menciptakan tubuh itu di rahim orang tua kita. Betul? Coba setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging terus. Bagaimana pembelahan sel terjadi? Ruwetnya kayak apa? Jelas gue, udah sempurna. Tinggal ngasih nama. Kan gitu? Iya. Betul? Iya. Begitu datang barangnya kayak gini, kasih nama Firman. Gampang merengaran mah. Cocok nggak nama itu dengan barangnya? Itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Jadi lebih penting mana? Nama atau yang mau diberi nama? Wujudkan dulu yang mau diberi nama. Makanya Allah mah tidak pernah ikut campur ngasih nama. Allah hanya menciptakan yang mau diberi nama. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu namanya apa. Allah tuh kalau ditanya sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Oh yang ngasih nama kamu juga. Betul? Luar biasa ya. Jadi pilih tembok atau jembatan? Oh, bagus. Awas, amin ya. Jadi kita dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Allah daripada seumur hidup tanpa Allah. Ini saya kasih tahu. Bagaimana kecerdasan itu terbangun. Bagaimana pertumbuhan itu terbangun. Tidak usah 1 hari bersama Allah. 1 jam saja sadar bahwa Allah ada dalam dirimu. Maka tidak ada yang bisa kau tolak. Di situ pertumbuhan akan terjadi. Jadi 1 jam saja bersama Allah lebih bagus daripada seumur hidup tanpa Dia. Jadi orang-orang yang menderita dalam hidup dan menolak segala sesuatu yang tidak dia ingin terjadi karena seumur hidup tidak bersama Allah. Cuma nyebut-nyebut namanya tetapi tidak bersamanya. Sok latihan 1 jam saja bersama Allah. 1 jam saja bersama Allah.
Gak usah seumur hidup. Kecerdasanmu akan meningkat, pertumbuhan terjadi. Karena kesadaran akan muncul. Jadi kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Betul? Betul? Di mana sekarang posisi kita? Kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Pertanyaan saya, di mana kita sekarang? Start pun belum mulai. Bagaimana kita bisa mencapai garis finish? Start juga belum mulai. Kenapa? Sieun, takut, pengen di zona nyaman. Karena orang yang memulai start berarti dia sudah siap meninggalkan zona nyaman. Orang kalau balap lari, ikutan balap lari kan mulainya start. Kalau dia sudah start berarti sudah mengizinkan dirinya lari, bukan? Orang yang takut keseleo, takut kalah, takut keringatan, betul nggak? Malu ditonton orang, start pun belum mulai. Saya cuma khawatir aja, kalian itu start aja belum. Bagaimana mencapai garis finish? Sedangkan orang yang mencapai garis finish hanya orang yang sudah meninggalkan start saat ini. Jadi saya sampaikan selamat untuk yang berani memulai start sekarang. Dan kalian yang hadir di tempat ini kan orang-orang yang berani mendengarkan kajian saya. Karena kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Karena kajian saya akan mengubah kalian menjadi cerdas sekaligus waras. Jadi ya, doa adalah alat yang tak terlihat yang berguna bagi dunia yang tidak terlihat. Tapi doa yang saya maksud bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa yang saya maksud adalah menyertakan Tuhan, mengundang Tuhan, menyadari kehadiran setiap saat. Sehingga ya, doa ini walaupun tidak terlihat tetapi berguna bagi dunia yang terlihat. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Ada tulisan yang bagus tuh kemarin, sahabat kita mengirim tulisan itu. Kalau bagus tuh biasanya berkesan walaupun cuma sekali saya baca. Orang yang sadar, dia tahu bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Tapi begitu sadarnya, apa yang diberikan Tuhan kepada dia ditinggalkan dan dia hanya memilih Tuhan. Apa maksud saya? Orang yang sadar sesadar-sadarnya kalau Tuhan sudah memberikan segalanya. Tetapi dia tidak berfokus pada apa yang diberikan Tuhan padanya. Malah dia meninggalkan semua pemberian Tuhan demi untuk memilih Tuhan. Bahasanya saya tidak tahu kemarin seperti apa, tapi itu yang tertangkap oleh saya. Makanya hati-hati jangan melekat pada yang diberikan Tuhan sehingga kita lupa pada yang memberinya. Makanya tetap kejar yang memberinya, maka pemberian tidak akan pernah berhenti sepanjang kita tidak melekat pada yang diberikannya. Oleh karena itu, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Sekali lagi, jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Karena yang menurut kita baik bagi kita belum tentu baik menurut Tuhan bagi kita. Karena Dia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Siap bertumbuh? Siap keluar dari zona nyaman? Siap sabar menghadapi semua keadaan? Oke. Saya doakan semoga jembatan yang kalian bangun kokoh. Semoga semua tantangan hidup yang datang kepada kalian jadikan peluang untuk mendewasakan diri kalian. Sekarang pandanglah dalam hidup ini ternyata tidak ada satu keburukan. Semua baik-baik saja kalau pikiran kita sudah baik. Baik dan buruk hanyalah kegagalan kita dalam menilai. Itu adalah karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita, pikiran kita. Terima kasih. Kadang-kadang kita sering salah paham memahami sesuatu. Katanya dulu Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga.
Dan kemudian tergoda oleh setan. Lalu beliau berdua memakan buah khuldi. Nah, gara-gara memakan buah khuldi, harusnya kalau tempat awalnya surga, tentu saja tempat barunya adalah neraka. Loh, kok tempat barunya dunia? Katanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir ke dunia. Apa dunia sama dengan neraka? Kan harusnya kalau terusir dari surga, tempat barunya neraka dong. Tapi tempat barunya adalah dunia. Bahkan kita sering berseloroh, bikin dagelan. Beruntung ya, kita berterima kasih sama setan. Gara-gara setan godain Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka Adam dan Hawa jadilah datang ke dunia. Dan gara-gara itulah kita menghuni dunia. Kan gak nyambung. Padahal itu bukan cerita sejarah. Itu cerita kekinian sekarang. Adam dan Hawa adalah ruhani dan jasmani kita. Surga dan neraka itu ya tubuh kita. Kita mau tinggal di surga, tinggal di neraka, ya terserah kita. Lagi tenang, adem. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, menceritakan tentang hal yang terjadi di masa lalu, dan yang terjadi itu sangat menyedihkan. Nah, celetukan orang itu kemudian direspon oleh pikiran kita, dan kemudian kita terlibat membicarakan kesedihan itu. Lalu saat itu juga kita menelan buah khuldi. Ya otomatis kita pindah yang tadinya di ketenangan di surga menjadi ewuh pakewuh, timbul kemarahan, mengingat masa lalu. Lalu tak tertahan emosi juga muncul. Suasana yang tadinya adem tiba-tiba berubah menjadi gaduh. Itulah sebetulnya cerita di Quran itu kontekstualnya begitu. Adam dan Hawa diri kita sendiri, surga dan neraka juga ada di sini. Dan saat kita menelan buah khuldi itu apa? Buah khuldi itu apa saja yang membuat pikiran kita menjadi kacau balau dan diizinkan menjadi kacau balau, itulah buah khuldi. Kita lagi adem, tiba-tiba ada orang marah-marah sama kita. Dan orang marah sama kita kan bisa direspon atau tidak. Bisa direspon, kita jadi marah. Kalau tidak direspon, dibiarkan saja, ntar juga berhenti sendiri. Sebetulnya Quran itu cerita sesederhana itu. Cuman sudah menjadi cerita sastra. Kalau cerita itu seakan-akan cerita sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Padahal Quran itu sangat update, kontekstual sekaligus juga konseptual. Dan kalau itu dibawa ke dalam kehidupan kekinian, Quran itu menjadi modern. Tapi kalau kita hanya membawa pada cerita masa lalu, Quran itu hanya cerita masa lalu, sejarah. Kalau enggak masa lalu, masa yang akan datang. Kekiniannya menjadi tidak ada. Nah, oleh karena itu, hari ini saya membawakan sebuah judul kecil, kecil saja. Dan semakin kecil, biasanya semakin dalam kita membahasnya, semakin menarik. Sehingga kita menemukan spesifikasinya. Jadi pertanyaannya, melatih subjek atau mengubah objek? Pasti sudah tahu kan jawabannya? Apa jawabannya? Ya melatih subjek. Tugas agama itu sebetulnya membuat kita menjadi terampil dalam melatih diri kita. Makanya saya bilang tadi agama itu adalah alat pertahanan diri yang dibuat leluhur kita untuk melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Nih sekarang sedang hujan nih. Karena sudah diprediksi oleh BMKG. Ada yang namanya fenomena La Nina. Jadi tiba-tiba suhu dingin. Karena suhu dingin otomatis bibit-bibit hujan di angkasa sesuai dengan tekanan udara, sesuai dengan tingkat kelembabannya, yang biasanya di tekanan tertentu belum
mengalami kondensasi, otomatis akan mengalami perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Sehingga hujan kemudian intensitasnya menjadi banyak. Bukan hanya hujan, angin kencang. Ini namanya peristiwa La Nina. Pertanyaan saya, bisa gitu kalian mengubah hujan? Bisa kalian mengubah iklim? Gak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah pakai jaket. Keluar rumah, dingin, terus marah-marah sama hujan. Tidak menyelesaikan masalah. Buat apa kalian cerita iklim? Adanya begitu kok. Buat apa cerita kalau di luar dingin? Adanya begitu kok. Kalian diberi akal. Ya pakai jaket. Gitu aja kok susah. Daripada kita menutup mulut orang, kan lebih bagus kita menutup telinga sendiri. Karena mulut orang dibawa orang, bau lagi. Nutupnya gimana? Dibawa dia. Tapi telinga kita nggak bau kan? Dan milik kita, ada dekat kita. Tutupnya juga dibawa oleh kita. Ya tutup aja telingamu, kan selesai. Daripada nutup mulut orang. Inilah yang dimaksud oleh saya melatih subjek atau mengubah objek. Dan siapapun yang mencoba mengubah objek, hadiahnya neraka. Dan siapapun yang melatih subjek, hadiahnya surga. Jadi surga itu bisa diciptakan sekarang. Di sini saat ini sekarang, kalau kita terampil melatih subjek. Terampil melatih subjek berarti terampil melatih diri kita sendiri. Paham sampai sini? Ini baru judulnya dulu. Kadang-kadang saya setengah jam cerita judul aja. Nah, kalau judulnya terlalu berat, ini kan enteng judulnya. Nah, judulnya enteng, tetapi implementasinya karena kita terbiasa menghukumi orang, menilai orang, menjustifikasi orang, terbiasa kita keluar ketika saya mengajak ke dalam menjadi sesuatu yang berat. Judulnya ringan, prakteknya biasanya yang berat. Betul? Iya, kan ada peribahasa, semut ya di seberang lautan sana kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Memang, karena kalau terlalu dekat ke mata ketutup kan, jadi gak bisa lihat. Tapi itu peribahasa masuk akal. Biasanya begitu ya. Nah oleh karena itu saya mengajak kita semua, yuk kita sekarang mulai berfokus pada diri sendiri kalau ingin surga. Karena saat kita berfokus pada diri kita sendiri, maka kita akan menemukan kedamaian. Dan kita tidak menyalahkan siapapun. Makanya saya pernah mengajarkan, ungkapkan saja cinta, jangan memaksakan cinta, maka kamu akan dicintai. Mengungkapkan cinta berarti melatih subjek. Tapi memaksakan cinta mengubah objek. Kan kita selama ini memaksa orang lain supaya perhatian sama saya. Memaksa orang lain supaya baik sama saya. Memaksa orang lain seperti yang saya mau. Kan begitu? Itu namanya mengubah objek. Hadiahnya neraka. Daripada kita susah-susah mengubah orang, yang orang itu juga bukan tanggung jawab kita, dan kita juga tidak punya kuasa untuk mengendalikan dia, kita hanya punya kuasa mengendalikan diri sendiri. Kenapa kita tidak mengendalikan yang bisa dikendalikan saja, yaitu diri sendiri. Itu. Nah oleh karena itu sebelum masuk judulnya, saya akan searching dulu beberapa ayat. Biar kelihatan ngaji. Kalau ngaji nggak pakai ayat tuh katanya nggak, kurang mantep. Kalian kan biasa pakai ayat kan, jadi sekarang pakai ayat dulu biar kelihatan ngajinya. Oke. Ayat yang pertama saya ingin menunjukkan Quran surat Al-Baqarah nih. Ini masih di bagian pendahuluan, yaitu ayat yang ke-24. Gak usah dibaca semua, bagian-bagian tertentu saja yang dibaca. Nah, saya akan baca yang ini nih, ya. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu aja, yang bagian itu aja.
Yang bagian-bagian tertentunya nanti dibahas. Sebenarnya sudah ada kajian khusus surat Al-Baqarah. Ya, satu flash disk itu, 23 pertemuan. Tuh, jadi kalau ingin memilikinya ya silakan. Nanti bisa menghubungi panitia, ya. Saya ingin membahas yang bagian ini saja. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini terjemahannya adalah peliharalah dirimu dari neraka. Ini kan tugasnya sederhana, peliharalah dirimu dari neraka. Ini kalimat sangat cerdas sebetulnya. Fattakun narol lati, peliharalah dirimu dari neraka. Apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana. Kita disuruh memelihara diri kita dari neraka karena saking dekatnya neraka kepada kita. Betul nggak? Atau belum kebayang ya? Gini, ada orang berdiri di dekat jurang. Pasti kita tergoda kan untuk mengatakan, awas, jurang. Dan kalau dia berdiri jauh dari jurang mah tidak mungkin, awas jurang. Kartos. Ada orang bawa air panas. Pasti kita tergerak untuk mengatakan, awas, panas. Ari mau wacai tiis mah, tara make awas. Betul nggak? Nah, kenapa Allah mengatakan fattakun narol lati, ya, waquduhan nasu wal hijarah, pelihara dirimu dari neraka, karena neraka itu dekat sekali. Bahkan neraka itu adalah diri kita sendiri. Makanya di Quran dikatakan fa ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Berarti neraka itu adalah tempat, dan tempatnya dekat dengan kita, yaitu tubuh kita sendiri. Kalau neraka dekat dengan kita, otomatis surga pun dekat dengan kita. Maka di ayat lain Allah mengatakan surga dan neraka itu sebetulnya keberadaannya adalah pada saat langit dan bumi masih ada. Kan selama ini kita berbicara tentang surga dan neraka itu selalu nanti. Betul? Padahal kita hari ini sudah merasakan sebetulnya. Cuman kita tidak sadar. Makanya ada ayat yang mengatakan fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Ini bahasa simbolik. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Tahu batu? Yang sudah tahu tentu saja bisa tersenyum lebar. Yang belum tahu kan jamedud. Makanya Nabi Musa itu waktu pengen masuk surga, di Quran dikatakan dia itu kemudian mengambil tongkat dan memukul batu. Saat dia mengambil tongkat kemudian memukul batu, terpancarlah 12 mata air. Itulah surga. Jadi kalau ingin masuk surga itu sederhana sebenarnya, ambil tongkat tapi harus tongkat Musa. Pukulkan pada batu, maka akan terpancar 12 mata air. Batu tuh keras. Pernah kesenggol batu? Ya boncunur. Betul nggak? Pernah kaki ketiban batu? Ya biru. Masuk rumah sakit. Batu itu sesungguhnya simbolik dari sesuatu yang keras. Makanya kalau kamu keras, terutama kepalanya, yang disebut dengan keras kepala. Kalau orang Minang bilang kareh kepalo. Keras kepala itu artinya orang yang keras kepala itu biasanya tinggi hati, sombong, sulit dikasih tahu. Padahal kerugian dari keras kepala itu bukan buat orang lain, buat diri sendiri. Makanya bahan bakar neraka itu dua, manusia dan batu. Karena bagian yang paling penting dari manusia itu bagian batunya. Kalau bagian itu keras, ya biasanya orangnya kayak gitu ya. Persahabatan dengan siapapun putus. Bisnis dengan siapapun gagal.
Kalau bicara selalu menyakitkan, itu ciri orang yang keras. Keras hatinya, keras pikirannya, keras kepalanya biasanya muncul dari ucapannya yang selalu membuat kerusakan. Paham sampai sini? Coba pegang. Ya. Keras enggak hatimu? Ya nggak bisa dipegang. Tapi ciri orang yang keras hati itu ya biasanya pengen menang sendiri, nyalahkan orang. Tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Orang yang keras hatinya tidak mungkin bisa melatih subjek. Yang dia lakukan setiap saat adalah mengubah objek. Pengen memperbaiki apa kalian? Ingin memperbaiki situasi di mana? Memperbaiki situasi, satu-satu cara yang paling bijaksana adalah memperbaiki diri ke dalam. Maka situasi akan berubah. Coba-coba memperbaiki situasi keluar, pasti akan ketemu dengan berbagai macam hambatan. Kan sekarang ini banyak sekali orang yang caranya itu selalu keluar. Perangnya itu keluar. Padahal perang yang paling bagus adalah perang melawan diri sendiri. Nabi mengatakan baru saja kita selesai menyelesaikan perang kecil. Dan sebentar lagi kita akan memasuki perang besar, perang akbar. Apa ya Rasulullah? Perang melawan dirimu sendiri. Paham? Ini ayat sederhana kan? Ya, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Kalian kalau baca Quran itu pasti lewat ayat ini. Pasti lewat. Saya yakin 100 ayat yang pertama baca Quran itu pasti lewat. 100 berikutnya lewat juga. Maksudnya nggak dibaca. Besok-besok tumpengan aja hatam, kan begitu ya. Cuman saking seringnya baca ayat ini sampai kita nggak tahu isinya apa. Nah sekarang tahu kan? Bahan bakar neraka itu adalah satu manusia, yang kedua batu. Dan kenapa manusia bisa terbakar oleh batu? Dan manusia mana yang terbakar oleh batu? Manusia yang keras. Manusia yang keras itu dinasehati susah. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi ngomong seperti yang paling tahu kan begitu. Biasanya sombong. Selalu menempatkan diri di atas orang lain. Inginnya itu dihormati, inginnya dihargai. Tidak pernah ingin sama dengan orang lain. Mau parkir aja, orang yang keras kepalanya susah. Pengen yang paling utama. Ketika datang bertamu pengen dihormati. Begitu tidak ada yang nyambut pulang. Gitu nggak kalian? Gitu nggak? Ya syukurlah kalau nggak begitu lagi. Makanya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu penempaan diri, penempaan diri. Kan biasanya ketika ada sesuatu yang menyinggung kita, wah ini pencemaran nama baik. Bikin LP, kan begitu? Sewa pengacara. Hasilnya apa sih? Hasilnya cuman puas ketika kita memenjarakan orang lain. Itu saja hasilnya. Dan suatu saat kita akan dipenjarakan orang. Jangan lupa. Kenapa sih tidak memaafkan saja? Itu karena hatinya keras. Sesuatu yang keras sangat berbahaya. Pernah kesenggol yang keras? Pernah? Keramik keras nggak? Kesenggol keramik sudutnya aja? Hah? Besi keras? Coba. Semua yang keras-keras itu biasanya melukai. Semua yang keras-keras itu biasanya sangat berbahaya. Yang lembut gak bahaya. Makanya lambang dari kelembutan adalah air. Nih lihat tiang ini, lihat tiang ini. Batunya ada kan? Pasirnya ada? Ada. Betul? Besinya ada. Ini saya pakai besi dulu, besi yang 16 mili itu, yang uril itu. Ini nih tiang ini. Besi keras. Pasir keras, batu keras, semen keras. Semua yang keras-keras gak bisa disatukan.
Kalian sudah punya besi, sudah punya semen, sudah punya pasir, sudah punya koral, sudah punya semuanya, gak punya air, gak bisa bangun. Semua yang keras-keras itu hanya bisa disatukan dengan yang lembut. Dan yang lembut adalah air. Tiang-tiang besi, tiang-tiang beton di jalan layang, di jalan tol. Kalian lupa. Kalau ditanya, apa yang membuat jalan tol kuat? Pasti kalian pikir besi. Pasti kalian pikir batu. Pasti kalian pikir semen. Pasti kalian pikir pasir. Betul? Pasti kalian pikir koral. Semua itu lemah. Semua yang keras itu lemah. Dan kalau tidak disatukan dengan yang lembut yang bernama air, gak ada jalan tol. Makanya semesta ini sekarang sudah terlalu banyak orang-orang yang keras. Dan orang-orang yang keras itu adalah potensi untuk menimbulkan neraka. Maka perlu hadir orang-orang yang lembut. Makanya Allah menyatakan dirinya Al-Latif. Kenapa? Air itu saking lembutnya bisa meresap kemanapun. Betul? Bahkan coran yang setebal apapun, kalau di atas ada air itu bisa meresap. Kalau saya tumpahkan air ke karpet ini, pasti air meresap ke karpet. Dan kita tidak pernah mengatakan karpet meresap ke air. Wih, itu karpet meresap ke air. Gak pernah. Karena yang keras tidak pernah meresap pada yang lembut. Tapi yang lembut bisa meresap pada yang keras. Itulah Allah menampakkan dirinya Al-Latif. Kenapa? Dia meliputi seluruh semesta raya. Saintifik sekali, masuk akal. Makanya dia selalu ada di mana-mana. Dia selalu hadir di mana-mana. Dia sang kehadiran, dia sang keberadaan. Karena dia maha lembut. Karena maha lembut, dia menjadi maha tahu. Saya kasih tahu, ingin pintar, sederhana. Jadilah orang yang lembut. Karena ketika kita lembut, kita akan banyak tahu. Orang yang lembut itu lentur. Semua yang lentur tidak berbahaya. Semua yang lentur bahkan digunakan untuk meredam semua yang keras. Mobil itu bagian yang lenturnya namanya shock breaker. Peredam kejut. Apapun benturan dari yang keras diredam oleh yang lembut. Makanya kalau mobil, motor, gak ada shock breakernya, hancur badanmu itu. Betul? Makin mahal mobil, makin lembut. Bahkan makin tidak jujur. Karena mobil yang mahal itu tidak pernah tahu kalau jalan jelek. Itulah sebabnya jangan heran kalau para pejabat tidak pernah tahu jalan rusak. Karena mobilnya terlalu lembut. Mobilnya mahal. Serusak apapun jalan bagi dia bagus saja. Karena mobilnya punya peredam kejut yang bagus. Jadi jangan nyalahkan pejabat. Salah sendiri kalian, mobilnya murah. Jalan jelek jadi jujur. Itu. Makanya jangan nyalahkan orang. Salahkan dirimu. Besok-besok jangan beli mobil murah lagi. Nah ini melatih subjek. Tetapi tidak mengubah objek. Kan dikit-dikit protes, dikit-dikit demo. Ya. Makanya semua perusahaan-perusahaan asing, saya dengar berita yang terbaru di Bekasi, di Kerawang, ada banyak pabrik yang kemudian pergi, perusahaan asing tidak mau membuka usaha di sini lagi. Karena apa? Terlalu banyak orang yang protes. Kita tuh terlalu banyak menuntut orang lain. Tetapi tidak pernah menuntut diri kita sendiri. Makanya Bung Karno pernah ngasih kan, jangan pernah tanya apa yang negara berikan padamu. Tapi apa yang bisa kamu berikan pada negaramu. Itu yang disebut dengan negarawan tuh begitu. Selalu punya tanggung jawab memikirkan yang banyak. Makanya saya sering mengatakan, siapapun orang yang sudah menemukan berkah dalam hidupnya, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan siapa yang mengembangkan berkahnya sehingga berkah melimpah tanpa batas dari segala arah, dia bagikan pada semua orang yang perlu berkahnya, dia sudah menemukan arti hidup. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi yang lain. Ini boro-boro mikiran batur. Diri sorangan ge tulunganeun. Rek kumahanya angan kanu poekeun ari urangna poek. Rek kumaha ngahudangkeun kanu sare urangna molor keneh.
Rek kumaha nulung kanu butuh, da urang ge butuh kene. Rek kumaha nalang kanu susah, da urang ge susah tulunganeun. Rek nepak kanu poho kumaha, da urang oge can eling. Rek nganter kanu keung kumaha, da urang ge sieunan kene. Betul? Nah, makanya Rasulullah mengatakan ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Saya membahas judul ini hanya ingin menegaskan kepada kita semua, yuk kita mulai berorientasi pada diri sendiri. Karena kita punya tanggung jawab besar terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah menyelesaikan tanggung jawab pada diri sendiri, barulah kita mulai memikirkan orang lain. Nah, kembali pada ayat ini, sekali lagi ayat ini mengatakan fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kalau bahan bakar neraka itu manusia, berarti nerakanya juga ada di sini. Ayo tunjuk manusia yang mana? Tunjuk. Ini kan? Ini kan? Ini tuh bahan bakar. Ini bisa jadi bahan bakar, bisa tidak, tergantung kita mau kebakar atau tidak. Namanya juga bahan bakar. Bahan bakar itu bahan yang mudah terbakar.